Shalom, selamat beraktivitas umat Tuhan berkati dalam kehidupan hari ini. Izinkan saya untuk membagikan berkat Tuhan, firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan di hari ini buat kita semua terambil dalam kitab suci Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Di situ dikatakan judul atau perikop pembacaan firman Tuhan ke-10, firman Tuhan ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bawah bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau ambamu laki-laki atau ambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan menghina istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan
atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih, itu firman Tuhan yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Akan tetapi firman ini secara langsung melalui Allah. Dan firman ini berbicara tentang bagaimana Allah berbuat demikian, bahwa kita harus tunduk kepada hukum ke-10 yang diberikan Tuhan kepada kita. Di antara hukum-hukum dari 1 sampai 10 adalah bahwa kita harus tunduk dan tahu untuk menghormati keputusan Allah dalam hukum Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hukum Tuhan kita berbicara bahwa firman adalah hidup. Firman itu hidup dari awal sampai akhir dan selama-lamanya. Tetapi saudara dan saya, apakah kita melakukan 10 hukum firman Tuhan secara rohani? Tetapi juga di balik secara rohani ada jasmaninya, kita melakukan tidak? Ini yang dipertanyakan, bahwa di dalam suatu firman Tuhan berbicara bahwa kita melakukan tidak. Terima kasih bahwa firman ini adalah firman yang Tuhan berkenan. Firman ini hidup kekal selama-lamanya. Kita berbicara untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang dari Tuhan berikan, bukan saja pendeta, majelis atau guru penginjil dan lain-lain, tetapi ini tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada umat. Siapa yang menjalankan tugas ini? Di dalam Alkitab, Injil Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru dijelaskan sudah jelas bahwa setiap umat yang di Tuhan ciptakan itu sudah kudus, dan Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian dan apapun Tuhan kasih. Tetapi ada satu syarat dalam firman. Pertanyaan, dari 10 hukum firman Tuhan, satu ayat saja, apakah saudara dan saya sudah menjalankan, ataukah sudah menjalankan tetapi hati, pemikiran terbolak-balik, dan itu jadi kekuatan yang sangat besar bagi iblis, saudara dan saya, bagi saudara dan saya. Ini satu hukum saja, belum berbicara dari hukum 1, 2 dan lain-lain, tapi kita bawa garis besar saja. Hukum di sini saya lihat hukum
tujuh, enam, ya 9 ekong ke 6 atau ke 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Jangan, dikatakan jangan, berarti kata jangan, kata lain di situ larangan bahwa kata itu tidak seharusnya kita menyebut dari kita lahir sampai kita meninggal, begitu katanya begitu. Berarti perkataan kita berarti anggapnya 100% lah dibilang begitu. Tetapi kata ini termasuk dalam kategori kata yang sangat-sangat spesial dan sulit sekali dibaca. Ketika kita berbicara tentang tentang dalam isi rumah tangga kita atau dimanapun kita berada, tetapi dalam kehidupan kita, istri, anak saja, contoh satu kasus bahwa kita bertengkar. Di dalam bertengkaran itu pasti ada nama Tuhan yang disebut. Padahal di dalam pertengkaran itu kan cuma saya satu istri. Tetapi kenapa dilibatkan Tuhan? Pemikiran kita logika saja. Kita diciptakan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa sekarang yang ada dalam hidup kita berbicara, rohani kita berbicara atau jasmani kita berbicara dan pikiran kita berbicara. Sebelum kita berbicara sudah ada dalam hukum firman Tuhan begitu. Ke-10 hukum firman Tuhan ini sudah dibilang bahwa perkataan yang kita dari lahir sampai meninggal begitu. Ini maksud dalam ke-10 hukum firman Tuhan, berarti Tuhan Allah atau Tuhan Allah Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang lahir, mati, kita saling menebus tempun dengan dosa, mati, bangkit, dan naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Itu sudah duluan, sudah duluan kasih tahu bahwa sebelum tahun lahir sampai pun mati meninggal, ketika tahun lahir sampai meninggal, berarti apa yang diperintahkan harus tahu, karena sebelum umat lahir Tuhan sudah tahu, dia sudah di luar, dia sudah lahir dan dia harus buat hukum yang berlaku dari awal sampai akhir untuk bagaimana umat Tuhan itu belajar, tahu, pahami, mengerti, dan jangan melakukan pelanggaran lewat dari hukum-hukum yang Tuhan berikan. Itu contoh kecil kasus saya, contoh ilustrasi ini. Anak itu dilahir, ketiga ibu mengasuh, melahirkan anak itu, melahirkan dewasa umur 4 tahun atau 5 tahun sekitar itu sampai 10 dan seterusnya. Dipanggil namanya begini,
contoh sahabat. Matius, ibu bisa minta bantu cuci piring atau ini. Aduh, macam malas. Ketiga bahasa pikir, berarti ayat ke berapa di situ? Ayat berapa yang dikatakan situ? Sudah jelas di ayat itu, sudah tahu persis bahwa manusia itu lahir, ketika kita lahir dari umur dalam kandungan ibu sampai lahir, sampai mulai 1-2 tahun gitu, sudah Tuhan sudah tahu itu. Yesus sudah, Allah sudah catat dalam hukum 10 hukum firman Tuhan itu. Jadi mana ingat, firman Tuhan sekarang kita pegang tebal ini, tapi cuma 10 hukum, 10 hukum Tuhan 1-10 yang ditegaskan untuk seluruh umat Tuhan ada di bumi. Yang diberkati Tuhan sementara ada dalam kerja ini. Ini yang Tuhan Yesus Allah tegaskan, bukan Bapak Pendeta, saya bukan menjadi siapapun ini, tapi ini firman Tuhan. Ingat, ketiga Bapak Ibu mengucapkan perkataan yang ada di dalam perkataan Bapak Ibu, Bapak Ibu harus ingat, ada 10 hukum Tuhan yang mana jangan menyebut nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah jangan, yang kedua adalah jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini ayat ini sangat jelas dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Di dalam Kejadian sampai Keluaran, di dalam Injil, kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas sampai Tesalonika dan Kolose, ini firman Tuhan cuma ditegaskan 10 hukum firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan berfirman dari Kejadian Keluaran sampai
kejadian baru itu sudah tercatat dalam ini 10 hukum. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dari awal itu 10 hukum firman Tuhan sudah tegas, dan kembali lagi ini sudah jelas. Bapak Ibu bayangkan contoh kasus dalam keluarga. Saya punya anak sakit, saya bawa ke dokter. Kata dokter tidak ada penyakit, diperiksa mungkin alasan batu beringus gitu. Dikasih obat turun, dokter kan sudah kasih obat, berarti yakin bahwa percaya bahwa obat itu disembuhkan, siapa anak pasti sehat. Tetapi ketika diminum tidak ada perubahan, apa yang juru pikir lagi, pasti bawa ke mata rohani berdoa atau mungkin ya berdoa bahwa Bapak punya anak ini mungkin ada kesalahpahaman dalam keluarga, mungkin ada ini ya suami atau yang. Nah ini Tuhan tidak izinkan, dia sangat tidak diizinkan, dan tegas kalau saudara melakukan penyembahan berhala. Memang betul benar secara mata roh, secara empat mata kita memandang bahwa perbuatan hari ini dia sehat, tetapi firman di situ dikatakan apa? Jangan menyembah itu, sebab Allah itu Allah yang cemburu. Ingat, saudara punya istri sah, saudara berjalan dengan dia, ketika saudara ditegur mungkin di saat dalam keluarga atau istri itu tidak tahu itu siapa, tapi itu saudara pemikiran itu adik. Ketiga itu kan istri cemburu kalau saudara tegur, itu siapa? Kan saudara ini tidak pengetahuan, atau mungkin di sisi lain lah terasa bilang pribadi saja. Berarti apa yang Tuhan sudah jelaskan dalam firman Tuhan dalam hukum ini sangat jelas, dan ini benar dan terjadi awal sampai saat ini. Saudara dan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, hari ini kita beribadah kepada Tuhan, datang apa yang kita berbicara kepada Tuhan, pengakuan dosa, oke, baca firman Tuhan, oke, tetapi apa pribadi saudara kepada Tuhan? Oke, menjalankan tugas-tugas tanggung jawab dalam diri. Oke, sudah jelas bahwa itu Tuhan sudah katakan dalam firman. Tetapi firman Tuhan dalam hukum Tuhan tegas, dan Tuhan tidak main dengan dia punya hukum. Saudara boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam firman, tetapi ingat
keluaran kejadian kita perjanjian lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ingat, bikin catatan kecil konsep kita perjanjian. Contoh pelayanan ke rumah sakit, pelayanan ke rumah, tulis hari ini pelayanan ke rumah sakit, hari ini ibadah di sini, hari ini tanggal ini saya ada buat ada kasih sama manusia, dan ini buat pertanyaan, buat tulis. Saudara boleh tulis, buat catatan. Nanti saudara dari tahun ke tahun saudara akan bandingkan, perbandingan itu saudara, berarti seberapa saudara menjalankan hukum firman Tuhan. Apakah sudah 100%, ataukah dari saudara lahir sampai sekarang saat saudara duduk mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan dan